Pak bisa minta tolong saya dijadikan Ya. co-host lagi Pak, soalnya tadi saya live. Oh, oh begitu. Sebentar ya, Bu, ya. Ya, Oke. makasih Pak, makasih Pak. Sama-sama. Apa lagi? Berarti Pak, jam 2 kita mulai presentasi ya Pak ya? 1 jam ke depan kita mulai presentasi atau gimana Pak? Saya lihat dulu, Pak, materinya ya. Ya, ya, Oke Bu Pak. ya. Ya, mengapa harus kembali kepada 5 jawatan? Ya, ada dulu saya punya pemahaman bahwa semasa saya S1, S2, bahwa 5 jawatan itu sisa 3. Yang pertama, Rasul dan Nabi sudah tidak ada lagi, sisa 3, sisa penginjil, gembala, dan pengajar. Jadi saya punya pemahaman karena pengajaran waktu itu bahwa penginjil akan membawa banyak jiwa datang pada Tuhan, harus perlu gembala yang mengembalakan, merawat, dan kemudian ada pengajar yang mengajarkan kembali, dan kemudian mereka diberdayakan untuk kemudian menjadi penginjil. Jadi begitu terus. Jadi cuma 3 ini. Katanya waktu itu saya diajar, Rasul dan Nabi sudah tidak ada lagi. Tetapi apakah memang benar demikian? Ya, pelayanan Rasul dan Nabi tidak bisa hilang. Begitu juga penginjil, gembala, dan pengajar. Dalam konteks lima jawatan masih tetap ada, fungsinya masih tetap ada. Ya, karena ada yang berkata Nabi kan sudah berhenti. Ya, Nabi Perjanjian Lama sudah tidak ada lagi dalam Perjanjian Baru. Rasul-rasul itu sudah berhenti. Rasul-rasul terakhir adalah rasul-rasul Yesus Kristus. Ya, apakah memang demikian? Ya, nah, pelayanan 5 jawatan ini, karunia pelayanan ini kemampuan atau ability dari Yesus Kristus untuk membangun gereja. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkan satu hilang, maka semuanya masih ada. Ya, dan tidak ada ayat-ayat dalam Alkitab yang membatalkan tentang pelayanan 5 jawatan ini atau salah satu dari pelayanan 5 jawatan ini. Termasuk tidak ada ayat-ayat Alkitab membatalkan tentang perpuluhan. Ya, tidak ada. Ya. Nah, jadi 5 jawatan, biasa 5 karunia kepemimpinan ini struktur penopang gereja. Kelima jawatan ini sama dalam kualitas, tapi berbeda dalam fungsi. Jadi, kita harus melihat 5 jawatan ini secara sama. Sama, penuh, seimbang. Fully, equally, and balance. Ya, fully, equally, and balance. Jadi sama. Makanya tidak ada yang menonjol satu dengan yang lain. Justru harus bekerja sama satu dengan yang lain. Ya, fully, equally, and balance. Ya, nah, Efesus 4 ayat 8, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian-pemberian atau hadiah ini, itulah 5 jawatan itu. Dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Nah, jadi tujuan Tuhan memberikan 5 jawatan itu bukan untuk elevasi pelayanan sendiri.
untuk meninggikan diri sendiri lewat pelayanan. Saya rasul, saya nabi, saya penginjil, terus pakai embel-embel di depan, ya, Rasul Heinze Kopstan, haleluya, Nabi Heinze Kopstan. Tidak bisa, tidak seperti itu, ya. Bukan untuk elevasi, tapi untuk menopang pelayanan, pemberdayaan jemaat, memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi pelayanan lima jawatan bukan mengerjakan pelayanan itu sendiri. Nah, jadi kalau dia karunia, misalnya dalam karunia nabi, dia berjalan sendiri sebagai seorang nabi. Tidak. Jadi seorang nabi memerlukan rasul, penginjil, gembala, bahkan pengajar. Seorang gembala memerlukan rasul, penginjil, ya, nabi, pengajar. Bahkan rasul pun juga demikian. Jadi satu membutuhkan semua. Ya, bukan satu untuk diri sendiri, satu untuk membangun pelayanan sendiri. Lima jawatan ini tugasnya untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, katarsmos atau completely furnishing. Jadi sampai lengkap, sampai sempurna, komplit. Jadi merupakan gambaran seorang pemahat yang mengambil sepotong kayu lalu kemudian memahat untuk membangun sesuai dengan imajinasinya sampai selesai, sampai betul-betul sempurna. Ya, lima jawatan ini untuk memperlengkapi supaya orang kudus mencapai kedewasaan, yaitu apa? Terlibat dalam membangun tubuh Kristus. Jadi lima jawatan memperlengkapi, membangun tubuh Kristus, untuk memperlengkapi lagi jemaat yang lain, untuk kemudian memperlengkapi, membangun tubuh Kristus. Terus demikian. Ya, bukan berhenti pada dirinya sendiri. Tidak. Ya. Kami membahas ini, saya, Pak Jonathan Patiasina, uh, uh, siapa lagi, ada beberapa orang kami, ya, termasuk di Instagram, Beni Patinasarani, ya, kami membahas ini, lima jawatan ini masing-masing di situ. Kami membahas secara bergilir, ya. Waktu itu Pak Jonathan membahas Rasul, Pak Kris Manusama membahas tentang Nabi, uh, ada siapa lagi saya, terus kemudian Pak si Abeng membahas gembala, saya membahas pengajar, ya. Jadi kalau misalnya mau bisa cari di Instagram Beni Patinasarani. Kami membahas tentang itu, ya, masing-masing dengan spesifikasinya. Nah, tapi dalam pelajaran ini kita juga membahas itu satu-satu. Apa itu rasul, bagaimana tipikal rasul dan sebagainya, nabi, sebagainya. Jadi lima jawatan ini untuk memperlengkapi orang kudus supaya terlibat dalam tugas pelayanan, membangun tubuh Kristus, mencapai kesatuan, sampai mencapai kesatuan iman. Jadi standarnya itu kesatuan iman, kedewasaan penuh, tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, berpegang pada kebenaran, yang bertumbuh dalam kasih, dan kemudian menjadi rapi, disusun, diikat oleh satu pelayanan semua bagian. Nah ini, rapi, tersusun, dan diikat oleh satu pelayanan semua. Bukan memecah-mecah, tapi mengikat menjadi satu kesatuan. Ya, nah, jadi para rasul ini memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan tugas pelayanan kerasulan bagi kotanya. Nah, jadi bukan hanya dalam gereja, dalam gedung, bukan dalam organisasi,
tetapi pelayanan kerasulan bagi kotanya. Ya, sekali lagi bukan hanya dalam gedung gereja saja, tetapi harus sampai menjadi berkat untuk kotanya. Jadi rasul memperlengkapi orang kudus supaya melakukan tugas pelayanan kerasulan. Begitu juga nabi memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus melakukan tugas pelayanan kenabian bagi kotanya. Begitu juga penginjil, begitu juga gembala, begitu juga pengajar. Ya, nah penginjil untuk supaya melakukan tugas penginjilan bagi kotanya, gembala supaya melakukan tugas pengembalaan bagi kotanya, pengajar supaya orang kudus melakukan tugas pengajaran bagi kotanya, bagaimana hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Nah, jadi rasul memperlengkapi orang kudus menjadi rasul. Nabi memperlengkapi orang kudus menjadi nabi. Penginjil memperlengkapi orang kudus menjadi penginjil. Gembala memperlengkapi orang kudus menjadi gembala. Pengajar memperlengkapi orang kudus menjadi pengajar. Nah, ini penting makanya. Jadi inilah yang dinamakan multiplikasi itu. Multiplikasi pelayanan, bahwa pelayanan itu bukan untuk dirinya. Tidak membangun pelayanan sendiri. Tetapi ada kepentingan bersama yang harus dicapai. Ya, supaya apa? Kota itu bertumbuh. Kota itu mengenal Tuhan. Kota itu memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dan sebagainya. Oke, kita masuk dalam jawatan rasul. Jadi jawatan rasul ini merupakan sebuah pelayanan secara keseluruhan. Ya, Efesus 2 ayat 20 berkata yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi gereja itu merupakan komunitas yang merupakan karunia Allah, ya sebagai bangunan Allah yang kemudian apa istilahnya dibangun oleh rasul dan nabi. Jadi yang mentabiskan suatu komunitas lokal menjadi komunitas umat Allah itu adalah rasul dan kemudian nabi. Nah, sehingga ada pandangan begini, kita bisa membangun gereja di mana saja, tetapi harus ada rasul dan nabi yang menabiskannya, supaya gereja itu bisa bertumbuh dengan baik. Ya, nah dalam bangunan zaman itu batu penjuru adalah batu yang pertama ditempatkan, adalah Kristus. Ia adalah Alfa dan Omega. Jadi batu penjuru itu harus dengan hati-hati ditempatkan. Karena seluruh bangunan itu diluruskan dan bergantung padanya. Gereja yang hidup perlu diluruskan dan sesuai dengan Kristus yang merupakan firman Allah yang hidup. Bila batu penjuru itu diambil, maka seluruh bangunan akan ambruk. Ya, Kristus adalah batu penjuru yang menyatukan dan mendukung gereja dan keluarga kita. Tanpa Kristus sebagai pusat, maka tidak akan ada gereja. Jadi, para rasul dan nabi adalah yang menerima dan menyatakan pewahyuan akan Kristus yang menjadi fondasi daripada gereja itu. Ya, ya maka perlu ada fungsi rasul dan nabi. Nah, kita lihat lagi. Siapakah para rasul itu? Dan apa yang dikerjakan oleh para rasul? Rasul dalam bahasa asli apostolos. Berarti seseorang yang dikirim sebagai utusan dengan otoritas dari orang yang mengutusnya. Tadi kita bicara tentang eklesia. Eklesia mengutus orang untuk pergi. Itulah apostolos, apostolos gitu. Jadi eklesia ini mengutus orang untuk pergi berperang. Ya, apostolos. Eklesia itu. Ya. Jadi eklesia yang mengutus. Apostolos ini
Kata kerjanya adalah apostello, berarti mengutus seseorang untuk melakukan tugas tertentu sebagai utusan dan wakil pribadi dari yang mengutus. Ya. Nah, Derek Prince mengatakan bahwa banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kata rasul itu sebenarnya terselip dalam beberapa ayat yang cukup sering kita baca dalam Alkitab. Misalnya, Yesus pernah berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan apostolos daripada dia yang mengutusnya. Ya, apostolos. Nah, jadi rasul itu diutus oleh Tuhan sendiri. Sang Tuhan. Nah, cuma sekarang kata apostolos itu kemudian dialihbahasakan menjadi messenger. Karena mereka tidak suka memakai kata apostolos. Jadi ada beberapa terjemahan Alkitab itu memakai kata messengers, bahkan misionari. Ya, ini bisa menyesatkan sebenarnya, menyesatkan pemahaman kita, sehingga kita hanya tahu bahwa apostolos itu adalah seorang yang messenger, pembawa pesan. Ternyata tidak demikian. Ya, nah apostolos juga ya kata ini lebih sama dengan dalam dunia Kristen misionari, utusan Injil. Misionaris itu berasal dari suatu kata dan Latin artinya orang yang diutus. Jadi apostolos ini berarti orang yang diutus pergi. Ya, tapi bukan semua rasul itu misionaris. Dan tidak semua misionaris juga adalah rasul. Apa tanda-tanda seorang rasul? Dia membangun. Rasul itu membangun. Ya, misionaris itu mencari orang-orang supaya bisa mengenal Injil. Ya, ada yang membangun, ada yang kemudian setelah orang-orang mengenal Injil, dia pergi lagi untuk mencari orang-orang yang lain. Nah, para rasul ini para pengemban tugas yang mempunyai wewenang di seluruh gereja. Jadi, pada zaman Yesus, jumlah rasul ini ada 12 rasul Yesus. Tetapi apakah hanya 12 saja? Dalam dunia perjanjian baru, rasul itu bukan hanya 12. Ya. Ada rasul-rasul yang lain. Paulus itu sebenarnya salah satu masuk dalam rasul perjanjian baru. Paulus. Dia rasul Kristus, tapi juga dia rasul perjanjian baru. Nah, Yesus juga adalah rasul. Ke-12 murid, rasul. Paulus, rasul. Orang lain seperti Barnabas, Yakobus, saudara Tuhan itu, Silvanus, Andronikus, Yunias, itu juga rasul. Ya, kata benda apostolos, berasul apostol, diutus. Dalam Matius 10 ayat 1 sampai 5 itu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini nama ke-12 rasul itu. Ya, kita sebut 12 orang. 12 murid itu diutus oleh Yesus. Jadi mula-mula mereka disebut murid. Tapi setelah diutus, baru disebut rasul. Dari murid menjadi rasul karena diutus. Makanya perlu pengutusan gereja terhadap seorang pelayan yang akan membuka pelayanan di luar daripada gereja, membangun komunitas-komunitas. Ya, William Barclay meneguhkan pendapat tersebut bahwa rasul itu adalah seorang yang pernah melihat Yesus dan juga saksi daripada kebangkitan Yesus. Itulah 12 rasul Yesus. Nah, tapi dengan demikian kalau Barclay hanya menyebut seperti itu, berarti ada kecenderungan seakan-akan para rasul itu akan segera menuju kepada kepunahan kalau sudah
12 murid Yesus ini mati, tidak ada rasul lagi. Ya, apakah memang demikian? Ya. Di lain pihak, ada ketentuan fungsi daripada pelayanan rasuli tetap berlaku, yaitu barang siapa mau mengajar tentang Kristus, harus tahu siapa Kristus. Dan barang siapa mau menyampaikan kuasa Kristus kepada orang lain, seharusnya telah mengalami sendiri kuasa kebangkitan Kristus itu. Saulus tidak pernah bertemu Yesus, masuk dalam pengajaran Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi ketika dalam perjalanannya, dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami perubahan. Makanya dia berkata, dialah rasul daripada Yesus Kristus. Hamba Kristus. Ya. Nah, jadi menurut Gavi, ya, semua karunia-karunia wahyu itu bersifat fondasional. Jadi jika semua rasul meninggal dunia, pada saat ini akibatnya jika semua rasul meninggal dunia pada saat itu pula karunia-karunia itu padam. Artinya keberlangsungan karunia itu terikat pada kehadiran rasul dan nabi. Demikian juga semua karunia itu padam dengan berakhirnya era kerasulan di abad pertama. Tapi Gavin ini punya kelemahan. Satu, bahwa karunia-karunia itu sebenarnya tidak terkait dengan keberadaan atau kehadiran rasul, melainkan terkait dengan tujuan penganugerahannya kepada anggota tubuh Kristus. Siapa yang memberikan karunia-karunia ini adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus memberikan karunia ini. Makanya Paulus menyatakan, Paulus membantah semua pendapat bahwa kalau rasul-rasul semua sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka berhentilah ya kerasulan itu atau kenabian itu. Nah, ini yang dialami atau yang menjadi pendapat bahwa sekarang ini hanya sisa 3 jawatan, bukan 5 jawatan lagi. Tetapi kan Paulus mengatakan karunia pelayanan ini atau 5 jawatan ini diberikan oleh Yesus. Jadi tidak terikat pada pribadi. Misalnya pribadi murid Yesus yang menjadi rasul itu. Ya. Rasul juga bukan hanya pada struktur fondasi gereja, tetapi juga ada pada bangunan. Ya, yang bertugas apa? Memperlengkapi anggota tubuh untuk mencapai kedewasaan penuh. Sehingga era kerasulan tidak berakhir pada meninggalnya semua rasul generasi pertama atau pada abad pertama. Misalnya, jabatan presiden Amerika tidak akan berhenti dengan matinya George Washington. Ya, toh? Tapi jabatan presiden tetap ada. Karena akan ada orang yang terus mengisi jabatan ini untuk menjalankan urusan pemerintahan. Sama, jawatan rasul tetap ada. Rasul Yesus Kristus boleh mati. Ada rasul-rasul perjanjian baru. Boleh juga meninggal. Ada rasul-rasul, fungsi kerasulan itu tetap ada. Dibangkitkan untuk orang-orang percaya. Ya. Nah, ini sama dengan gereja. Jadi pelayanan kerasulan ini pelayanan yang abadi. Walaupun rasul tidak abadi. Ya, manusianya tidak abadi. Jadi rasul adalah pejabat dalam gereja. Mungkin mereka bukan saja pejabat, tetapi juga orang yang memiliki pekerjaan yang penting. Ya. Bisakah seorang rasul ada di marketplace? Ini jawabannya. Seorang pejabat adalah seorang eksekutif. Dan kaum eksekutif memiliki otoritas untuk menjalankan amanat. Karena amanat gereja adalah kerasulan,
maka gereja-gereja membutuhkan rasul-rasul untuk dapat memenuhinya. Bisakah seorang rasul ada di marketplace? Bisa. Bagaimana fungsi rasul di marketplace? Dia membangun. Dia misalnya bisa membangun sebuah usaha. Dia rasul di marketplace. Membangun pelayanan di marketplace. Dia rasul di marketplace. Dalam komunitas. Ya. Nah, jadi Alkitab itu mencatat ada 14 rasul sebelum hari Pentakosta. Dan ada 14 rasul lagi sesudah Pentakosta. Nah, jadi 14 rasul sebelum Pentakosta itu adalah Yesus sendiri, 12 muridnya, termasuk Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Ya, jadi ada 14. Nah, 14 rasul sesudah Pentakosta itu Paulus, Barnabas, Andronikus, Yunias, ya, dan kemudian yang masih yang ada beberapa rasul. Lalu kemudian ada saudara-saudara Yesus, ya, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, ada Titus, ya. Ada lagi Epafroditus, ya. Itu rasul-rasul. Nah, misalnya Epafroditus ini diutus sebagai rasul dari jemaat Filipi. Ya. Nah, Paulus dan Barnabas itu dulunya diutus dari Antioquia. Epafroditus diutus dari Filipi. Sedangkan yang disebutkan di 2 Korintus 8 ayat 23 adalah utusan-utusan atau rasul-rasul dari jemaat-jemaat yang tidak disebutkan namanya. Jadi mereka yang diutus itulah apostolos itu. Ya, itulah rasul itu. Makanya fungsi kerasulan tidak berhenti. Ya, Paulus dan Barnabas diutus dari jemaat Antioquia. Ya, Epafroditus diutus dari jemaat Filipi. Ya, tadi Titus juga diutus, Titus seorang apostolos. Dalam 1 Tesalonika 1, di situ dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat-jemaat orang-orang Tesalonika. Jadi Silvanus itu nama lain daripada Silas. Jadi mereka mengirim surat. Ya, Paulus, Silas, dan Timotius. Ayat yang ke 1 Tesalonika 2 ayat 6 juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia baik dari kamu maupun dari orang-orang lain sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Siapa mereka? Paulus, Silas, Timotius. Jadi jikalau kita menjumlahkan semua yang disebut sesudah kenaikan Yesus ke surga, ini ada 14 rasul lagi, ya. Kemungkinan jumlahnya lebih daripada itu. Karena dalam satu kasus kita tidak tahu berapa banyak jumlah rasul yang tidak disebut namanya. Orang-orang yang diutus itulah rasul. Ya. Kata rasul ini mengacu kepada seorang pribadi atau baik pria maupun wanita spesifik yang dipanggil dan diurapi oleh Tuhan dalam pelayanan 5 jawatan. Ya. Jadi tidak semua orang percaya harus melayani Tuhan sebagai rasul. Rasul-rasul sejati beroperasi dengan bermacam-macam cara dalam kerajaan Allah. Ada dalam bidang rohani, ada juga dalam bidang bisnis, ada juga dalam bidang pendidikan, dan yang lain-lain. Ya, ada rasul di bidang pendidikan, ada rasul dalam bidang bisnis, ada rasul dalam pemerintahan, ada rasul dalam banyak hal dalam aspek kehidupan ini. Ya, nah, tetapi pekerjaan dan fungsinya tidak menjadikan sebagai seorang rasul, tapi rasul harus mendemonstrasikan ciri-ciri karakter yang konsisten dengan pelayanan apostolik yang ilahi. Ya,
Jadi dia harus, sebentar. Ya, jadi rasul ini perlu menunjukkan proses pemikiran yang membedakan mereka dari pelayanan 5 jawatan lain. Harus menghasilkan buah yang juga meneguhkan kerasulan mereka. Jadi untuk mengidentifikasi seseorang percaya sebagai seorang rasul, maka harus mengambil pendekatan secara holistik. Jangan hanya mengenali pribadi hanya semata-mata dari fungsi kerja atau daya magnetis pribadi, ya, membawa orang itu bisa dekat dengan dia, magnet. Ya. Nah, atau karunia alamiah, tapi juga harus mengingat bagian kritis yang lain, karakter, pola pikir, dan hasil-hasil pelayanan rasul. Benny Hinn misalnya, orang lihat dia dengan karunia kesembuhan. Tapi dia itu seorang penginjil. Ya. Nah, coba kita lihat tanda-tanda rasul yang benar. Ada nggak di antara kita? Satu, mempunyai karakter ilahi. Dia mempunyai tanda-tanda atau sign and wonder, mujizat. Rasul juga mengadakan tanda-tanda keajaiban dan mujizat. Kenapa hal ini mengikuti pekerjaan penginjilan mereka? Rasul juga memberitakan Injil dan pekerjaan mereka dalam gereja-gereja baru. Tapi mereka menginjil untuk apa? Untuk membangun sebuah gereja baru, sebuah jemaat baru, eklesia baru. Rasul itu mengabarkan Injil bagi mereka yang belum pernah mendengar Injil. Dia memiliki kerelaan untuk menderita. Paulus mengatakan, aku mengalami karam kapal, aku disesa, aku dicambuk, aku banyak mengalami penderitaan. Tapi terus bertahan. Karena dia bilang, itu penderitaan itu kecil bagiku. Ya, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu kelaparan. Ya, dia bertahan dalam aniaya, kesulitan, bahkan mati bagi Tuhan, martir, menjadi martir. Nah, seorang rasul itu mempunyai hati yang merindukan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Rasul itu bersedia untuk pergi ke sana, untuk kemudian mendirikan jemaat-jemaat. Jadi rasul itu benar-benar mencintai jemaat lokal. Jadi kerinduannya yang terutama adalah supaya terjadi perintisan jemaat-jemaat lokal yang kemudian benar-benar mewujudkan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Contoh Paulus, ke kota mana dia pergi, dia mendirikan jemaat-jemaat lokal di situ. Ya. Nah, rasul itu sedang melayani bersama tim. Dia tidak bekerja seorang diri dan dia hidup tidak bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan. Adakah di antara kita seperti itu? Ingin pergi ke daerah yang belum mendengar Yesus, lalu kemudian menginjil dan mendirikan jemaat. Jadi ada perbedaan antara penginjil. Penginjil itu yang penting dia memberitakan Injil tentang Yesus, orang bertobat, dia pergi. Tapi rasul, dia sampai mendirikan sebuah jemaat. Jadi seorang tipikal rasul di marketplace, misalnya daerah itu belum ada, dia bisa membangun usaha di situ, ya, sampai stabil, baru kemudian dia generasikan atau dia serahkan kepada gembala untuk kemudian um, mengayomi di situ, ya. Jadi tugas pokok dari para rasul perjanjian baru itu mendirikan gereja.
dan memastikan gereja itu didirikan atas atau dikembalikan kepada pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Kristus dan iman perjanjian baru. Jadi ada dua tugas. Satu, ya, rasul ini mempunyai keinginan yang mendesak yang diberikan Allah untuk memelihara kemurnian gereja dan pemisahannya dari dosa dan dunia. Lalu yang kedua, beban yang terus-menerus untuk memberitakan Injil perjanjian baru, mempertahankannya terhadap ajaran aliran sesat atau teologi-teologi baru dan guru-guru palsu. Ya, ini mempertahankan kemurnian gereja dan kemudian mempertahankan dari serangan ajaran-ajaran sesat atau aliran-aliran teologi baru yang menyesatkan atau guru-guru palsu. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42 ini mengindikasikan bahwa kewibawaan para rasul itu terlihat jelas dari pengajaran yang diajarkan oleh para rasul, didengar dan kemudian mereka bertekun dan menerima dan melakukannya. Jadi jemaat mula-mula ini bertekun dalam pengajaran para rasul. Jadi jemaat mula-mula ini menghargai dan menghormati para rasul, tapi tidak mengkultuskan. Nah ini, ya mereka menghargai, menghormati karena mereka menerima pengajaran. Nah, jadi rasul ini memberikan keteladanan hidup dan jemaat ini menjadi saksi melalui cara hidup dan pengajaran mereka. Sehingga tidak heran dengan cara hidup mereka pada zaman itu dari 3.000 bertambah menjadi 5.000 dan kemudian terus berkembang, ya, berkembang. Ya, kalau tadi Ibu Densi bilang ada sekarang sudah kultus individu, ya, salah salah yang dikutuskan dan salah juga jemaat yang mengkultuskan. Dick Iverson ini menuliskan ciri-ciri seorang pelayan rasul dalam perjanjian baru. Dia mempunyai kerendahan hati, sedang berkorban, orang sabar, ditempatkan dalam tubuh Kristus oleh Allah, bukan oleh manusia. Tidak memerintah dengan kasar atas kawanan domba, dan menghasilkan buah kerasulan. Ya, ini Dick Iverson. Dick Iverson ini yang menuliskan buku Keseimbangan Rohani. Ya, sangat baik. Jadi, perhatikan baik-baik. Rasul bukanlah seorang yang merintis banyak jemaat, menulis banyak buku, senior dalam pelayanan, pemimpin tim pelayanan, suka traveling, dan punya pelayanan internasional, sekalian dengan kuliner, ataupun prominent dan populer. Jadi rasul bukanlah itu. Jadi rasul adalah seorang yang dipanggil oleh kehendak Allah, seorang yang ditetapkan oleh perintah Allah, dan seorang yang bergerak dalam anugerah kerasulan. Yang terpenting dalam pelayanan kerasulan adalah anugerah kerasulan yang dibawa oleh seorang rasul dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja itu menerima anugerah Tuhan dan dibawa ke dalam dimensi kerasulan bagi hidup orang kudus. Jadi gereja perlu seorang rasul supaya anugerah kerasulan itu menjadi bagian mereka. Makanya tadi saya katakan di awal, ada beberapa gereja yang Paulus datang, lalu kemudian Paulus berdoa bagi gereja itu. Lalu kemudian gereja itu mulai mengalami multiplikasi. Salah satunya ada gereja di Efesus. Ya. Jadi gereja harus mendapatkan anugerah kerasulan.
Nah, pelayanan seorang rasul, dia meletakkan dasar gereja yang menghancurkan dasar lama atau paradigma lama dan membangun dasar kerajaan Allah yang baru. Jadi dia menghancurkan segala bentuk fondasi yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran duniawi, sistem dunia, sistem kerajaan kegelapan, dan kemudian dibaharui dalam fondasi dasar kerajaan Allah. Seorang rasul akan menetapkan struktur kepemimpinan rohani dalam gereja yang dirintis. Jadi seorang rasul seperti seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar, dan pelayanan ini sangat konfrontatif karena mengubah paradigma lama dan membangun paradigma baru. Nah, jadi seorang rasul ini memiliki roh pioner yang tajam. Apa itu pioner? Penerobos ya dalam pengembangan dan perluasan kerajaan Allah. Jadi dia bukan seorang yang banyak mendirikan gereja, tapi dia seorang penerobos sehingga Injil bisa disampaikan dan gereja atau jemaat Tuhan bisa dibangun. Apakah gereja bisa membangun gereja-gereja yang ada di daerah? Kalau punya uang bisa langsung bangun, betul kan? Langsung bangun. Tetapi harus ada anugerah kerasulan, ya, sehingga gereja itu berkembang. Gereja itu bisa bertumbuh ke arah kedewasaan. Nah, jadi seorang rasul sanggup bergerak dengan keyakinan teguh untuk membangun gereja Tuhan, di mana Tuhan ditetapkan dan membangkitkan, di mana Tuhan tetapkan dan membangkitkan para pemimpin baru dengan pemahaman kerajaan Allah dan menetapkan mereka menjadi sokong guru itu. Makanya dimanapun Paulus pergi, mereka menetapkan para penatua. Para penatua, bukan hanya satu penatua, tapi para penatua. Seorang rasul akan menyingkapkan kekayaan Kristus yang tak terduga, menuntun umat Tuhan pada dimensi baru dalam Kristus. Seorang rasul selalu melihat gambaran besar atau vision atau blueprint. Jadi seorang rasul itu yang memegang visi. Dia yang memegang, dia bisa melihat visi itu. Ya, seorang rasul bisa seorang direktur yang memegang visi daripada sebuah perusahaan. Ya. Coba chargerannya. Ya, aku bilang. Oke. Nah, beberapa fungsi rasul dalam perjanjian baru. Yang pertama, membangun dan mempertahankan doktrin apostolik. Ya, jadi 12 rasul itu menghabiskan waktu untuk mengajar mereka. Sehingga pada waktu itu dalam kisah para rasul yang ke-6, ibu-ibu janda ini protes karena mereka merasa dilalaikan. Ya. Jadi akhirnya diangkatlah para diaken. Salah satunya adalah Stefanus, orang yang berhikmat, penuh Roh Kudus. Lalu kemudian para rasul ini menghabiskan diri untuk membangun pengajaran yang kuat. Ya. Jadi supaya umat Tuhan itu kuat berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian rasul ini meletakkan dasar yang kuat dari gereja Tuhan. Ya, jadi rasul ini mengerti apa itu pertobatan iman, baptisan air, dan baptisan Roh Kudus. Rasul ini menunjuk atau melatih dan melepaskan para pemimpin serta menetapkan penatua. Ketika Paulus dan Barnabas melakukan kunjungan kedua mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia, mereka menetapkan penatua-penatua di sana. Ya. Rasul menangani masalah-masalah khusus, dosa, kesalahan, doktrin, dan sebagainya. Ya, setelah Paulus membangun sebuah gereja, ia tidak melepaskan begitu saja, tapi ia terus memantau, bahkan dia terus mengirimkan surat. Ya, dia memantau perkembangan gereja itu.
supaya tidak ada masalah. Kalau ada masalah, dia akan membantu untuk menyelesaikan. Walaupun di situ ada para penatua yang sudah ditetapkan, ada para diaken, ada para pelayan-pelayan. Nah, seorang rasul harus mendorong kesatuan tubuh Kristus. Jadi di Filipina itu ada 2 wanita yang berseteru. Ada ibu-ibu yang berseteru. Katanya makhluk terkuat di dunia berseteru. Ya, siapa dia? Eudia dan Sintike. Nah, jadi mereka sudah membuat kubu-kubu sesuai pemimpin pilihan mereka. Ada yang Paulus, ada yang Apolos, ada yang Petrus. Tapi kemudian Pauluslah yang berusaha untuk merukunkan berbagai pihak. Ia kemudian juga yang menjadi penghubung beberapa gereja. Contoh, gereja di Korintus akhirnya mau memberikan sumbangan pada gereja yang lain. Ya, dia mendemonstrasikan dan mengimpartasikan hal-hal yang supranatural dahsyat. Ya, karena ini akan menarik orang-orang untuk, itu dia punya kuasa, dia punya, ya, untuk datang, lalu kemudian mereka mendengarkan Injil, jemaat terbangun. Ya, dia memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Jadi itu tipikal pelayanan rasul masa kini. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? 1 atau 2 pertanyaan, silakan, tentang rasul. Oke, nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, jawatan Nabi. Ini pelayanan kreativitas. Jadi sejak dulu itu Tuhan itu berbicara kepada nabi-nabinya. Jadi sejak dunia ini ada, Tuhan itu berbicara kepada nabi-nabinya. Jawatan pelayanan rasul itu baru muncul dalam perjanjian baru. Tapi jawatan nabi ini, jawatan pelayanan nabi ini sudah berfungsi sepanjang masa. Dari perjanjian lama sampai pada Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Nah, dalam istilah perjanjian baru, nabi, ya, profetes. Ini adalah orang yang berbicara atau menyampaikan atas nama Tuhan. One who speaks for God, ya, di bawah ilham Roh Kudus. Nah, pelayanan kita sebut pelayanan kenabian, pelayanan profetik. Ya. Ada pelayanan praise and worship itu disebut sebagai pelayanan profetik, menyampaikan suara Tuhan. Ya, jadi di situ dalam praise and worship, pelayanan profetik, Tuhan berbicara kepada umatnya, ada nubuatan dan sebagainya. Ya, tetapi kemudian ada yang kita rubah, bukan jadi worship leader, jadi song leader. Ya. Nah, jadi profetik ini adalah pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan umat saat ini. Jadi pada tingkatan yang paling sederhana dan dasar, nubuatan adalah saat Tuhan berbicara melalui seorang pria atau seorang wanita. Nubuat atau profetia ini berarti menyampaikan ke depan atau memprediksi atau berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan di bawah ilham atau dapat menyampaikan keadaan-keadaan ke depan. Jadi seorang nabi ini adalah seorang yang bisa melihat ke depan. Rasul tadi mempunyai visi ke depan. Nabi ini bisa melihat keadaan ke depan, apa yang akan terjadi. Nah, nabi dalam marketplace adalah mereka yang bisa melihat keadaan pasar ke depan. Nah, itu dia. Ya, Pak, berarti dengan saham dia jago, Pak? Enggak tahu, ya. Tapi dia bisa melihat. Jadi seorang nabi dalam sebuah perusahaan, misalnya marketplace, dialah yang bisa menentukan arah kebijaksanaan, strategi-strategi apa yang akan diambil, dilakukan
ke depan. Maka gereja itu pertama dibangun oleh rasul dan juga nabi. Nah, karena nabi ini yang akan mengarahkan kemana gereja ini sesuai dengan visi yang dimiliki oleh rasul. Nabi ini secara hakiki itu dia berada atau berdiri dalam Dewan Musyawarat Tuhan. Atau dalam istilah The Secret Council, rencana rahasia. Jadi dia yang mendengar keputusan-keputusan atau rencana. Nah, ini karakter dari pelayanan kenabian. Yaitu orang-orang yang mengetahui rencana-rencana yang ada di hati Tuhan. Makanya dikatakan sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia menyampaikannya kepada para nabinya dulu. Ya. Nah, ini karakter kenabian. Disinilah ini perbedaan antara pelayanan kenabian dan karunia bernubuat. Seorang yang bernubuat belum tentu dia seorang nabi. Bernubuat itu hanya menyampaikan pesan. Kita sebut sebagai messenger. Ya. Tapi kalau kita lihat karakteristik nabi, nabi ini yang mengetahui apa yang ada di hati Tuhan untuk keadaan-keadaan umat Tuhan ke depan. Ya. Jadi tidak semua orang mendapatkan jawatan pelayanan rasul atau nabi. Sebaliknya, karunia bernubuat itu diberikan kepada semua orang percaya sebenarnya. Menyampaikan firman Tuhan itu juga termasuk dalam bernubuat sebenarnya. Karena bisa saja Tuhan berbicara kepada orang jemaat melalui khotbah yang kita sampaikan saja. Ya, sebentar Pak Freddy, saya selesaikan dulu karunia Nabi supaya tidak terpotong, baru Pak Freddy bisa bertanya ya. Nah, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, Nabi Perjanjian Lama dan Nabi Perjanjian Baru. Nabi Perjanjian Lama umumnya melihat dua jenis nubuat yang diwakili oleh kata yang berbeda. Yang pertama adalah naba. Ini berkonotasi dengan gagasan atau sebuah luapan keluar atau letusan keluar, dan itu memberikan gagasan mengenai firman Tuhan yang akan datang secara spontan. Itu hampir seperti ledakan dan aliran spontan dan pembebasan. Ya, kita lihat nabi-nabi Perjanjian Lama ketika disuruh untuk pergi menghadap raja ini atau kemana, mereka langsung menyampaikan firman Tuhan, betul kan? Itu naba. Ya. Lalu kemudian ada kedua itu nataf. Ini membawa ide turun ke bawah, ya, seperti hujan atau jatuh seperti embun. Jadi konsep nubuatan ini lebih lunak dan lebih lembut seperti turunnya firman Tuhan pada hati. Dalam kedua kasus itu nubuatan ini seperti sebuah kata saat ini, seperti sebuah pesan sekarang yang memberikan pemberian Tuhan dan masuk ke dalam hati manusia untuk tujuan spesifik. Jadi seorang nabi nabah itu dia bisa menegur dengan keras, tapi juga dia bisa menyatakan firman Tuhan dengan cara yang lembut. Naba dan nataf. Jadi tugas pokok Nabi Perjanjian Lama adalah memberitakan firman Allah agar mendorong umat Allah untuk tetap setia kepada hubungan perjanjian mereka. Kadang-kadang juga mereka meramalkan masa depan, seperti yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi Kristus dan para rasul ini contoh dari pernyataan sempurna seorang nabi Perjanjian Lama. Berarti Yesus itu masih hidup dalam Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Kapankah Perjanjian Baru itu muncul? Ya. Itu menjadi suatu pertanyaan. Bapak Ibu cari sendiri, nanti tanyakan kalau ketemu pelajaran New Testament.
ya, pengantar perjanjian baru atau perjanjian baru. Ya, nah di kalangan gereja perjanjian baru, para nabi berfungsi sebagai berikut. Mereka merupakan pemberita atau penafsir firman Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mereka juga dipanggil Allah untuk mengingatkan, menegur, menasehati, menghibur, dan membangun. Mereka juga menjalankan karunia nubuat untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang mereka juga ada sebagai pelihat yang meramalkan masa depan. Ini nabi dalam perjanjian baru. Seperti hanya para nabi perjanjian lama, maka nabi perjanjian baru juga dipanggil untuk menemplak dosa, menyingkapkan dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan datangnya penghakiman, dan memberantas keduniawian dan kesuaman di antara umat Allah. Karena mereka memberitakan kebenaran yang sesungguhnya tanpa tedeng aling-aling, tidak ada motivasi, salah dibilang salah, benar dibilang benar. Maka jangan terkejut. Biasanya terjadi penolakan para nabi dalam gereja Tuhan. Bisa mereka khotbah dengan keras, tapi juga dengan lembut, tapi menemplak. Ya, seorang nabi. Makanya banyak gereja yang tidak suka fungsi kenabian ini ada di dalam gereja. Karena takut ditegur, tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati, tidak suka ditemplak dosanya. Ya, ya. Nah, jadi dalam perjanjian baru ada dua kata yang berhubungan dengan nubuatan. Pertama logos, yang kedua adalah rema. Logos adalah firman Tuhan yang tertulis. Rema merupakan sebuah kata lisan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam suatu waktu yang spesifik. Apa itu? Rema adalah sebuah kata yang disampaikan pada waktu itu untuk kebutuhan. Ya, jadi rema dan sebuah firman tidak pernah berkontradiksi dengan logosnya. Saya pernah ada dan hadir di sebuah gereja. Ya, mereka berkarunia lidah, terus kemudian anakku yang kukasihi, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah. Terus saya datang lagi, ulang-ulang minggu-minggu, tiap minggu ada begitu. Benarkah ini? Ya, hanya orang-orang tertentu. Ya, mungkin kalau saya sebut gerejanya, mungkin Bapak Ibu, oh ya, itu gereja tipikal gereja ini. Ya, tapi kemudian, uh, ya, nggak tahu juga apakah itu nubuatan atau lu buat-buat juga saya nggak tahu. Itu harus ada pengujian roh. Makanya kita butuh karunia untuk menguji roh. Ya. Nah, jadi rema tidak pernah berkontradiksi dengan ogosnya atau firman yang tertulis. Kalau ada nubuatan yang kemudian berkontradiksi dengan kebenaran atau Alkitab, itu lu buat-buat. Anakku, aku melihat engkau pada malam minggu. Engkau memakai baju putih. Pergi ke bioskop. Itu dosa. Haleluya. Ya, itu firman Tuhan atau nggak tahu. Ya. Oke, beberapa ciri Nabi di perjanjian baru. Dia menyatakan nasihat dan tujuan Allah untuk seseorang. Ya, jadi dia memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat. Jadi dia memiliki pikiran Kristus untuk menyatakan. Ya. Jadi kadang-kadang seorang nabi itu bisa mengetahui apa yang di pikiran kita. Ya, dia menyatakan kehendak Allah bagi gereja.
Jadi pada waktu itu jemaat di Antioquia, di situ ada beberapa nabi dan pengajar. Misalnya Barnabas, Simeon, yang disebut Niger, Lukius, orang Kirene, Menahem, ya, yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Jadi pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka berpuasa. Lalu kemudian Roh Kudus turun. Ya, lalu kemudian ada firman Tuhan yang disampaikan. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan mereka kemudian berpuasa, berdoa, supaya dan kemudian meletakkan tangan atas kedua orang itu dan membiarkan keduanya pergi. Mengutus, menyatakan untuk apa? Tugas Paulus menyatakan kehendak Tuhan kepada umat Tuhan. Menyatakan pesan Tuhan tentang hal-hal yang akan terjadi di dunia. Jadi ada nabi yang namanya Agabus. Ya, dia bernubuat menyampaikan pesan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Itu terjadi pada zaman Claudius. Jadi fungsi nabi ini itu bisa diuji ketepatannya. Ya, terjadi apa tidak. Lalu Nabi juga menyatakan penghakiman. Ya, Kisah 13 ayat 11. Di atas sekarang tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Jadi penghakiman dari Tuhan disampaikan. Bukan manusia menyampaikan penghakiman kepada manusia. Tapi ini betul-betul dari Tuhan. Ya. Lalu kemudian dia menerima penglihatan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam sebuah penglihatan, suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam 2 Korintus 12, aku bermegas sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Nabi. Nabi menasihati dan menguatkan jemaat Tuhan. Ya, Nabi membangun jemaat dengan pesan-pesan yang Tuhan berikan untuk disampaikan, dan nubuatan itu biasanya bertujuan membangun, menasihati, menghibur. Nabi juga mengimpartasikan kuasa melalui doa dan penumpang tangan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati mereka, menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Ya. Nah, pelayanan kenabian lebih daripada sekedar mengaktifkan suatu karunia rohani. Kenabian adalah manusianya yang seutuhnya. Dan memang begitulah akan hidup orang yang bersangkutan. Jadi nabi dan peran kenabian itu menjadi satu. Sedangkan sebuah karunia rohani hanya dioperasikan untuk sesaat saja. Sehingga terjadi suatu manifestasi supranatural, tetapi sesudah itu akan berakhir. Oleh sebab itu dalam perjanjian baru, karunia bernubuat diberikan kepada semua orang percaya yang rindu memiliki karunia itu. Makanya Paulus bilang, kejarlah karunia itu dan mengaktifkannya. Sedangkan pelayanan seorang nabi tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Jadi nabi-nabi ini ada untuk apa? Bekerja sama dengan rasul-rasul. Ya, jadi ayat-ayatnya, jadi pelayanan nubuat akan terjaga keseimbangannya karena ada kerjasama dengan rasul. Jadi ada kecenderungan nabi ini berjalan sendiri. Ya, kalau merasa dirinya sudah hebat dan disanjung-sanjung, makanya perlu ada kerjasama dengan rasul. Siapa yang bisa ngerem nabi ini?
rasul. Ya, ke, ya Nabi itu ada untuk menyatakan kejadian-kejadian yang dibuatkan dan pernyataan akan datangnya bahaya. Lalu Nabi ini ada untuk meneguhkan apa yang telah dikatakan firman Tuhan. Ya, tapi, nah ini dia, perkataan mereka harus diuji. Ya, tidak bertentangan antara rema dan logos. Rema yang disampaikan oleh Nabi tidak bertentangan dengan logos firman Tuhan yang tertulis. Makanya Alkitab mengatakan uji segala nubuatan itu, diuji, ya. Nah, sifat, beban, keinginan, kemampuan seorang nabi meliputi apa? Dia mempunyai semangat untuk kemurnian gereja. Dia mempunyai kepekaan yang dalam akan kejahatan serta kemampuan untuk mengenali dan membenci ketidakbenaran. Dia akan tahu, ya, dengan banyak cara yang Tuhan berikan. Kepekaan, kalau dia ada dalam satu jemaat Tuhan, mungkin dia akan mengetahui ada dosa apa yang tersimpan, ada pelanggaran apa yang tersimpan, kejahatan apa yang tersimpan oleh jemaat Tuhan. Ya, dia bisa membongkarnya di situ. Bahkan kadang-kadang tanpa etika, dia langsung bisa menegur seseorang karena dia mempunyai semangat untuk kemurnian gereja. Makanya pelayanan Nabi ini banyak ditolak. Ya, ya, dia mempunyai pemahaman yang tajam akan bahaya ajaran palsu. Dia mempunyai ketergantungan yang mendalam akan firman Allah untuk meneguhkan beritanya. Dia mempunyai perhatian terhadap keberhasilan rohani kerajaan Allah dan ikut merasakan bersama dengan Allah. Ya. Nah, bagaimana pelayanan kenabian masa kini? Jadi pelayanan profetik ditujukan untuk sekelompok umat yang berkumpul bersama individu. Tiga tujuannya. Untuk membangun, membina, memperkuat, menjadikan lebih efektif. Jadi umat Tuhan dibangun, dibina, diperkuat menjadi efektif untuk pelayanan kembali. Ya, untuk apa? Menasehati, menstimulasi, mendorong, dan untuk memperingati. Jadi seorang nabi akan menasehati umat Tuhan, menstimulasinya dengan berbagai hal supaya bertobat, mendorong dan memperingati mereka, selalu membawa mereka, mengarahkan. Lalu nabi juga untuk menghibur dan menyemangati. Jadi pelayanan profetik bisa menolong orang untuk mengalahkan dua serangan umum. Setan, dari setan, penghukuman dan tawar hati. Oh ya, jemaat Tuhan, para pelayan, ini bisa terkontaminasi untuk, ya ini penghukuman ini saling memberikan penghukuman, ya, dan juga tawar hati. Ya, penghukuman membuat umat Tuhan menjadi lemah, tidak efektif, karena membuat mereka terfokus pada masa lampau dan menghalangi untuk melangkah maju ke depan. Tetapi, jadi umat Tuhan bisa terasa ya dengan firman Tuhan, merasa terhukum. Iya ya, saya hidupnya begini ya. Saya begini ya, saya begini ya, saya tidak layak, saya tidak layak, saya tidak. Nah, jadi nubuat itu akan memperkuat umat Tuhan, menolong umat Tuhan untuk merdeka, memperkuat iman, mendorong dan menghibur. Makanya kalau khotbah terus hanya bicara soal jatuh dalam dosa dan dosa-dosa terus, itu kan membuat umat Tuhan merasa terhukum, Bapak Ibu. Tidak ada solusinya. Kita memang harus menemplak dosa, tapi harus membawa umat Tuhan keluar dari setiap pelanggaran mereka, dan mereka harus menang untuk itu. Jangan sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Tidak salah, tapi bosan nantinya. Ya. Nubuat juga mematahkan kuasa tawar hati dalam kehidupan. Ya,
Banyak umat Tuhan, pelayan Tuhan kecewa tawar hati. Sehingga ya, tawar hati, gereja tidak efektif, dan gereja kehilangan tujuan dan kuasa. Jadi karunia nubuatan dapat mengalahkan pekerjaan musuh untuk membawa umat Tuhan tawar hati dan membebaskan mereka dalam kemerdekaan dan sukacita dalam mengejar tujuan Tuhan. Agama selalu berbicara tentang aturan, pelanggaran, dosa. Agama. Sehingga kita terkungkung dengan itu. Tapi kuasa Roh Kudus itu membawa kemerdekaan. Ya. Karena kalau saya bicara ini mungkin akan banyak ya, tapi janganlah. Ada 5 alasan utama profetik. Pelayanan profetik membawakan kita sebuah tingkat keintiman dan kekuatan yang lebih besar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pelayanan profetik meningkatkan kedewasaan umat Tuhan. Pelayanan profetik melepaskan karunia Roh Kudus dan panggilan pelayanan kepada umat Tuhan. Pelayanan profetik membawakan pewahyuan yang lebih besar mengenai tujuan akhir zaman. Pelayanan profetik memberikan penguatan serta membangun gereja Tuhan. Ya. Nah, oke. Ini dulu. Masih ada 3 jawatan dan 2 topik terakhir. Pak, kalau Ya, misalnya, mohon maaf, kalau misalnya break, coffee break 10 menit, apa bisa? boleh Bu, Atau, silakan. oke, kalau Ya. gitu Bapak Ibu, kita bisa coffee break 10 menit. Nanti kita kembali di jam 14.20.